Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Cedera hamstring adalah suatu kondisi ketika otot hamstring mengalami robekan atau tarikan. Cedera ini paling sering dialami oleh atlet. Otot hamstring sering merupakan 3 otot besar penghubung antara tulang dan otot. Letak dari otot hamstring ini adalah sepanjang pinggul hingga lutut bagian bawah serta bagian belakang paha. Saat sedang berjalan kaki atau sekedar berdiri, aktivitas-aktivitas ini tidaklah terlalu memanfaatkan otot hamstring. Otot hamstring paling sering digunakan saat seseorang melakukan aktivitas berlari, melompat, memanjat, atau gerakan lainnya yang mengharuskan lutut tertekuk. Kelompok 3 otot yang berada di belakang paha atau yang disebut dengan otot hamstring ini adalah yang membuat seseorang dapat meluruskan kaki dan menekuk lutut secara sempurna. Penggunaan otot hamstring sebaiknya tidak melebihi batas, namun ketahui beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang dapat mengalami cedera hamstring. Tingkat fleksibilitas tubuh rendah. Jika tubuh kurang fleksibel dan jarang berolahraga, hal ini akan membuat otot hamstring jauh lebih mudah mengalami cedera karena tak dapat menahan tegangan atau tarikan dari sebuah aktivitas fisik. Punya riwayat cedera hamstring. Jika seseorang sebelumnya pernah mengalami cedera hamstring, maka riwayat ini otomatis meningkatkan potensi untuk mengalaminya lagi. Seseorang bisa dengan mudah mengalami cedera hamstring kembali karena cedera sebelumnya yang belum pulih benar. Ketidakseimbangan otot yaitu ketika otot paha depan atau otot di sepanjang paha bagian depan lebih kuat daripada otot-otot hamstring. Berolahraga atau menari. Olahraga lari cepat dan menari adalah aktivitas fisik yang beresiko tinggi menimbulkan cedera hamstring. Faktor usia. Semakin bertambahnya usia, kekuatan dan fleksibilitas otot menurun sehingga saat melakukan latihan fisik yang sedikit lebih berat dapat berpotensi memicu cedera. Cedera otot hamstring paling rentan terjadi pada para atlet atau olahragawan dengan beberapa tingkat kondisi, yaitu tingkat 1, otot hamstring mengalami tarikan ringan. Tingkat 2, otot hamstring mengalami robekan namun pada sebagian saja. Tingkat 3, otot hamstring mengalami robekan namun telah terjadi pada seluruh bagian. Gejala yang timbul tergantung dari keparahan cedera yang terjadi. Pada cedera ringan mungkin hanya timbul rasa nyeri tanpa ada perubahan pada kekuatan otot. Namun, pada kondisi berat dapat terjadi nyeri yang disertai dengan otot yang bengkak dan memar serta pasien tidak dapat menggerakkan kakinya. Pada cedera hamstring tingkat 1 atau cedera tahap paling ringan, penderita tidak perlu ke dokter karena rata-rata dapat sembuh, cukup dengan perawatan mandiri di rumah. Namun, segeralah ke dokter jika merasa kehilangan kemampuan menahan beban di bagian kaki. Bahkan ketika rasa nyeri yang tajam membuat tak dapat berjalan normal walau hanya 3-4 langkah, maka segera temui dokter. Cedera hamstring dapat dicegah atau setidaknya risiko cedera dapat diminimalisir dengan sejumlah upaya berikut ini. Selalu melakukan pemanasan atau peregangan yang cukup bagi otot setiap memulai latihan fisik atau aktivitas olahraga apapun. Melakukan latihan kekuatan bagi otot hamstring agar tidak mudah mengalami cedera saat digunakan berolahraga. Melakukan pengecekan kondisi fisik secara rutin dapat dilakukan, khususnya bagi orang-orang dengan pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Konsultasikan dengan dokter mengenai latihan fisik apa saja yang paling baik atau sesuai dengan kondisi kesehatan. Itulah tadi pembahasan mengenai cedera hamstring dan cara pencegahannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tulis pendapat dan pertanyaan di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.